Halo Sobat Jazz, berjumpa lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Wih, apa nih yang akan kita bahas hari ini? Kita sekarang membahas dari statement Coach Sintayong, Hmm, di mana dia membantah tidak ada anak emas di skuad Indonesia. Di skuad Garuda tidak ada. Karena kan banyak Asumsi-asumsi. asumsi bahwa ada anak emas di skuad Garuda. Dan juga ada, ya itu anak emas atau titipan tertentu. Ya, tapi dibantah sama Coach Sin. Seperti apa beritanya? Dilansir dari Bleach New Football. Sintayong beberapa waktu belakangan sempat dituding memiliki pemain kesayangan di Timnas Indonesia. Dugaan itu muncul karena beberapa nama tetap mendapatkan panggilan Timnas Indonesia meski tidak perform bersama klub. Bahkan tidak mendapatkan menit bermain. Namun Sintayong telah membantah tudingan tersebut dan memastikan sayang terhadap semua pemain Timnas Indonesia. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara. Oke. Sudah dibantah tudingannya. Walaupun menit bermain bersama klub itu sedikit, tapi Coach Shin tetap memanggil karena menurut dia itu pemain berkualitas. Oke. Mana menurut Sobat Yes, apakah memang ada anak emas atau si anak titipan ini? Silahkan terus di kolom komentar, kira-kira siapa sih yang di rumor-rumor ini masuk sama netizen? Iya, siapa yang indikasinya ya, asumsinya di bawah. Ya Sobat Jess, kita beralih ke pemain kita ya. Yang kemarin mendapat kartu kuning melawan Cina. Dimana si Ivar Jenner itu dia fix ya udah akumulasi kartu kuning, dia tidak bisa bermain melawan Jepang. Sedangkan Jay yang kena kartu kuning kemarin sudah dikonfirmasi bahwa dia bisa melawan Jepang. Dimana dilansir dari arsip Timnas. Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran bakal absennya Jay Itzes dalam pertandingan penting tersebut. Penyebabnya, bek Venezia itu mendapat kartu kuning saat Timnas Indonesia takluk 1-2 di markas Cina pada matchday keempat. Banyak beranggapan itu menjadi kartu kuning kedua bek berusia 24 tahun itu. Karena dia juga mendapat kartu kuning saat Timnas Indonesia pesta 3-0 atas Vietnam di Hanoi pada putaran kedua 26 Maret silam. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Jay Itzes bisa tampil lawan Jepang bulan depan. Dia menegaskan kartu kuning putaran kedua tidak terbawa ke putaran ketiga. Oke. Jadi, Jay baru sekali kartu kuning lawan Cina. Dia bisa main lawan Jepang. Dengan begitu, hanya satu pemain yang dipastikan absen saat tim Garuda menjamu Timnas Jepang. Dia adalah Ivar Jenner yang mendapat kartu kuning saat melawan Cina. Ya, hanya absen Ivar Jenner ya Iya, untuk karena akumulasi. emang di 2 kali berturut-turut pertandingan kena kartu kuning. Ya. Tapi tetap harus waspada Bang Jay. Hmm. Bang Jay dan Martin Pas juga sudah di round ketiga ini dapat kartu kuning. Oh iya, Itu hati-hati. harus clean kita main. Iya, Jangan terprovokasi. betul. Betul sekali. Ya Sobat Jess, kita beralih lagi. Berita selanjutnya, di mana Kevin Dix bisa bela Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Ini yang ditunggu. Yang ditunggu-tunggu. Ya, harapan dari Sintayong ya. Dilansir dari info sepak bola IDN, Kevin Dix bisa bermain di bulan November atau tidaknya. Itu saya tidak bisa memutuskan dan tidak tahu juga karena administrasinya bukan saya yang pegang, Iya, kata Sintayong. Jadi, jujur saya tidak mengerti. Saya pribadi berharap Kevin Dix bisa bermain di November nanti. Masih berharap. Karena butuh amunisi juga ya. Karena kemarin kan Justin sempat cedera. Ya, itu yang kita khawatirkan yaitu kalau nggak cedera akumulasi kartu. Nah. Jadi kita harus ada Backup-annya. ya yang lebih bukan yang lebih sih yang sama gitu. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai ya ada penggantinya yang kurang maksimal. Kevin Dix ini kan juga udah pengalaman di Eropa ya. Hmm. Pasti kualitasnya udah nggak diragukan lagi. Kalau misal Kevin Dick diturunkan dari babak pertama, dia bagusnya di posisi mana? Dia biasanya di bek kanan ya. Berarti siapa kira-kira yang bukan yang dikeluarkan, dicadangkan dulu untuk di babak kedua mungkin? Atau sebaliknya? Mungkin Sandy Walsh ya sebenarnya. Bisa bergantian lah dia. Iya. Karena Sandy Walsh juga cukup baik ya. Karena sementara ini dia sedang cedera. Mungkin karena hadirnya si Kevin Dix bisa menambal lini pertahanan Indonesia. Jadi Dick, Mes, Wah, Bang Jay. Bang Jay, mantep banget udah. Itu tembok udah ketutup, belakangnya ada Martin Pas. Buh. Tinggal gimana caranya timnas kita benar-benar harus fokusnya totalitas. Ya,
skema permainan juga harus dikembangkan ya. Iya, jangan sampai ada celah lagi tuh. Ada celah, jangan sampai ada celah, jangan sampai kita mengalami kebuntuan. Nah, itu yang paling penting. Iya, itu rata-rata kita buntu ya kalau udah di tengah ke depan itu. Gimana tuh kira-kira solusinya? Nah, mungkin kita juga butuh pemain dari Eropa juga ya, untuk dari di depannya ya. Karena kan selama ini kan kita pertahanan. Iya, betul. Banyak kan pertahanan. Baru si Strike sama Ragnar yang di depan. Mungkin bisa tambah lagi atau Eliano kita majuin ke depan karena belum pernah dicoba Belum pernah dicoba ya. Kemarin pas debut dia di adanya di belakang. di pertahanan, di back belakang, back kanan ya. Belum kita tes ke depan. Nah, Tapi nanti kalau kita coba-coba lagi nanti kena protes lagi. Wah. Kalau misalnya ternyata Eliano kurang maksimal. Eliano sebenarnya di Eropa juga dia udah sering dimain di sayap kiri ya. Dan itu golnya juga cakep-cakep. Oh, berarti udah teruji tuh. Sudah untuk, teruji untuk di kalau maju ke depan, membantu serangan. Nah, maka dari itu saya juga penasaran. Saya juga penasaran. Semoga dia dimainkan di winger. Wih, kayaknya sih oke. Jadi bisa jadi catatan tersendiri untuk ST ya. Untuk pikir-pikir lagi untuk memasukkan Eliano. Nah, dia produktif juga gol dan assist-nya. Karena itu banyak banget kemarin tuh Eliano dicoret. Nah. Cedera enggak, apa enggak, kenapa enggak Di bench nggak ada. Padahal Sandy Walsh katanya cedera tapi di bench ada. iya, bagaimana itu? Iya Sobat Ces, ini masih ada berita dari Kevin Dix. Sebelumnya dukungannya memang sudah besar, tetapi ketika foto bersama Pak Thohir muncul, itu benar-benar gila. Saya tidak bisa membuka Instagram saya karena terlalu banyak. Itu sangat unik dan itu adalah sesuatu yang membuat saya bangga menjadi bagian dari mereka sekarang. Wow, dia kebanjiran followers ya. Ya, dan di awal pun dia pas ada foto Pak Erick Thohir sudah salaman, dia bilang katanya dia ingin jadi bagian sejarah dari timnas Indonesia jika nanti lolos ke Piala Dunia 2026. Yoi. Jadi memang seperti Kevin Dick ini jiwanya sudah terpanggil untuk merah putih, mantap. Jadi nggak perlu kita yang ngemis-ngemis, nggak perlu. Betul. Kan mungkin ada ya yang masih jual mahal gitu. Dia berharapnya mungkin PSSI untuk hubungin dia terus gitu. Enggak, kita seperti yang Pak Erick bilang juga, Pak Erick pengen siapapun yang mau datang untuk membela timnas Indonesia yang benar-benar jiwa raganya untuk merah putih silahkan datang. Tapi tetap nanti di coachin Ya. meramu lagi ya. Iya, diramu lagi. Potensi-potensi mana yang cocok dengan pertandingan. Ya, Betul. karena setiap pertandingan itu pasti berbeda. Iya. Lawannya berbeda, formasinya berbeda, atmosfernya berbeda. Jadi kita perang taktik, Nah, perang strategi. yoi. Ya Sobat Jess, kemarin kita yang pas pertandingan lawan Cina sudah kita bahas sedikit ya. Kemarin cukup adil wasitnya. Tidak ada kontroversi, tidak ada yang macam-macam lah ya. Dia akhirnya dipuji ya. Tidak seperti Ahmed Alkaf katanya. Walaupun King Indo kalah, namun pemimpinan wasit Omar Muhammad El Ali asal UAE ini tuai pujian warganet. Dia juga berikan waktu tambahan 9 menit untuk Indonesia yang sedang tertinggal karena pemain Cina sering diving dan mengulur waktu. Dimana dilansir dari Bri_tahu, terima kasih untuk kepemimpinan yang fair kepada wasit Omar Muhammad Al Ali yang sudah sangat adil di laga tadi. Semoga kekalahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk timnas kita agar tidak meremehkan siapapun lawan kita ke depannya. Setuju saya. Cukup baik dia memimpin pertandingan Cina Indonesia kemarin ya. Iya, betul. Tidak ada kontroversi. Keren dah. Bahkan dia memisahkan jika ada yang mau berantem. Betul. Dia pokoknya baik lah. Keputusannya juga nggak kontroversial kok. Ya Sobat Jess, di mana dilansir dari Timnas Indonesia Football. Ya, kita mendapat berita bahwa dari salah satu pemain Cina, dia berkata, "Kupikir Indonesia benar-benar tidak lebih kuat dari kami. Wah. Pemain naturalisasi Indonesia hanyalah kelas 2 di Asia." Wah. Kita baca caption seperti apa. Dalam sebuah wawancara media lokal, pemain Cina merendahkan timnas Indonesia. Sebut pemain naturalisasi Indonesia kelas 2 di Asia. Ya, pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah kelas 2 di Asia. Faktanya, kemampuan kami tidak lebih buruk dari mereka. Jika semata-mata soal kemampuan individual, kupikir kami sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih baik. Kupikir timnas Indonesia benar-benar tidak lebih kuat dari kami. Mereka hanya punya beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Namun, pengertian di lapangan ternyata tidak lebih bagus dari kami.
Mungkin dia nggak tahu ya kalau line up kita yang kemarin itu adalah ibaratnya pelapisnya, Nah, pelapis betul. keduanya yang diturunkan. Mungkin kalau yang diturunkan lapis pertama dia nggak bakal bisa ngomong kayak gini. Nah, Dia itu nggak dia. tahu kualitas kita yang sesungguhnya. Dan sebenarnya dia harusnya mikir juga di babak kedua kan kita benar-benar nyerangnya habis-habisan gitu. Nah. Masuknya Prof langsung jalan semua permainan. Padahal di babak kedua juga terlihat mereka panik juga ya. Iya, panik Sampai dan- drama. Iya. So-soan, so keras. So keras. keras. Padahal di drama, senggol dikit jatuh guling-guling. Ya, Kipernya ampun. perut. Sakit perut, asam lambung, buat Iya, usus makanya buntu atau apa harusnya itu. Anda menilai kiper Anda sendiri. Iya, harusnya dia ngaca. Ada punya kaca, Sobat Jis, Nah. silakan silaturahmi ke tempat dia. Nah, Xi Weneng, ya, pemain timnas Cina. Iya, bisa-bisanya dia bilang begitu. Nah, Padahal kita aja kaget pas yang babak pertama yang diturunkan kok nama-nama ini. nah itu dia. Kalau yang diturunkan benar-benar dari awal adalah pemain-pemain inti, gacor. Nah, nggak bakal dia ngomong kayak Gak gitu. bakal, bungkam dia. Iya. Gimana Sobat Jess? Pokoknya ketika Cina ke GBK, Nah, ayo kita tunjukkan pemain naturalisasi. iya. Pemain timnas Indonesia kita benar-benar adalah kelas-kelas Eropa mainnya. Kita dukung habis-habisan ya. Iya, benar. Kita nyanyikan terus lagu kebangsaan kita. Nah, tapi kemarin tuh agak ada insiden ternyata loh pas di Cina. Dimana supporter Indonesia kan katanya masang spanduk itu dilarang. Ah. Ditunjuk-tunjuk sampai disuruh lepas itu apa spanduknya. Nanti ketika kita jadi tuan rumah kita nggak boleh kayak gitu ya Sobat. Nah, nggak boleh. Silakan pendukung itu Cina mau masang apa juga boleh silakan. Ya, kita tetap sportif ya. Iya, jangan kayak gitu. Pokoknya contoh yang nggak baik itu nggak perlu kita terapkan. Tapi pas pertandingan lawan Jepang ya cukup kehilangan sebenarnya Ivar Jenner kita ya. Iya. Kalau membahas lagi si Ivar Jenner ini kan juga cukup penting dia di lini tengah bersama Tom Haye biasanya. Ah iya tuh gimana tuh Ivar Jenner kan kena akumulasi kartu ya. Kena akumulasi kartu. Kira-kira siapa tuh nanti yang akan menjadi pengganti di posisi Ivar Jenner? Siapa kira-kira? Ya, kayaknya kemungkinan Nathan lagi ya yang seperti pertandingan lawan Cina. Sebenarnya cukup bagus di tengah, cuma emang kurang menonjol ke depan dia. Untuk babak kedua baru dia taruh sebelah kiri, dia agak ke depan. Sementara mungkin Nathan cukup ya karena mungkin Verdong dikembalikan lagi di bek kiri. Sudah ada hadirnya Justin Hapner di tengah. Ya, ini jika kita ramu lagi, kita racik ya, kita Ya. racikan kita nih. Kevin Dix sudah datang November. Nah, Ivar Jenner akumulasi kartu. Posisi dari awal bro, dari depan. dari depan yang saya inginkan ya. Ya, racikan kita nih. Nah, Rafael Strike ya. Hmm, Di sebelah kanannya Eliano, sebelah kirinya Ragnar. iya. Lalu ke belakang kita punya dua gelandang, Tom Haye dan Nathan. Ya. Sebelah kirinya kita punya Verdong, lalu di tengahnya ada Justin, ada Abang Jai, Messilgers, dan mungkin sebelah kanannya Kevin Dix. Iya. Kevin Dix. Kevin Dix. Berarti Abang Sandi mungkin di cadangan dulu ya. Rizky Ridho. Rizky Ridho ya cadangan dulu sebenarnya. Oke, bagus. Itu udah bagus ya. Ya. Tapi kalau menurut gue idealnya Rizky Ridho dimainin dari menit awal. Oh, oke. Karena biar ada lokal satu yang benar-benar punya kualitas Nah. paling baik. Iya sih. Gue akuin Rizky Ridho adalah lokal yang memiliki kualitas Eropa. Nah, betul. Jadi Rizky Ridho harus ada. Berarti siapa yang diganti? Nah, Untuk babak pertama, mungkin Abang Justin nih. Justin dulu keluar dulu. Iya, Justin mungkin babak kedua ya. Oke, udah cakep itu. Mungkin nanti kita catat ya, kita bikin surat untuk STY. Tapi saya juga penasaran jika Rizky Ridho main di bek kanan. Karena kayaknya cukup bagus serangannya dia. Oke. Ya gimana menurut Sobat Jess? Komentar aja di bawah. Ya, kira-kira line up seperti apa yang kalian mau di babak pertama? Yang Dan ideal di babak ya? keduanya, kalau diganti ada pergantian itu kira-kira siapa sih? Dan kira-kira siapa pemain yang harusnya tidak ada? Nah, itu kira-kira istirahat dulu lah, jangan dulu. Ini kan kita benar-benar di 6 pertandingan ini harus benar-benar mencuri poin sebanyak-banyaknya. betul. Jangan main-main lagi lah. Gitu. Starting line up-nya harus konsisten juga ya. Betul, harusnya mantap. Nah, Ya. Jangan lupa tanggapan kalian, komen di bawah, subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semangat Garuda! Salam. yes.